Oke, baik, di video kali ini menyambung video yang kemarin, yaitu ketika shadow di tengah, shadownya pakai raket dan juga ada footwork yang pakai bola. Kegunaannya itu footwork pakai bola untuk langkah supaya langkahnya teratur. Yang kedua, shadow pakai raket. Shadow pakai raket membiasakan diri kita supaya gampang nyambar bola setengah. Nah, kali ini manfaatnya itu seperti ini. Coba lihat video kali ini. Inilah manfaatnya kita latihan nyambar bola di bagian tengah. Kita latihannya latihan shadow, terus latihan footwork. Nah, jadi nggak sembarangan latihan itu, ada manfaatnya. Ketika main, ketika kita dikasih bola setengah atau lagi enak ngedrive, cepang, bolanya enak datang, terus bola enak datang, bisa disambar, bisa dikejar ke atas, bisa dipotong. Itu secepat-cepatnya motong bola. Nah, kita bisa lempar, sekali lempar badan, terus bisa langsung nyemes langsung. Nah, baik itu di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Nah, jadi manfaatnya lagi ketika dapat bola yang setengah, kita bisa nyemes pakai power. Nah, jadi manfaatnya latihan itu kita menambah kecepatan kita, menambah naluri kita untuk motong bola. Ketika kawan servis, kan banyak tuh nemu teman servis, musuh ngasih kita bolanya setengah. Nah, kebanyakan orang nunggu bolanya udah mau turun baru dipukul. Nah, sebaiknya jangan nunggu bolanya jatuh dulu, jangan nunggu bolanya turun dulu. Jadi sebaiknya itu ketika teman kita servis, musuh ngasih bola setengah, itu sambar aja udah, semes aja udah. Ketika musuh ngasih bola setengah, kita jemput bolanya ke atas. Jangan nunggu turun dulu bolanya. Kalau udah turun, itu otomatis kita ngangkat bola. Nggak bisa bola kita turun kayak musuh. Nah, tujuan kita itu menurunkan bola kayak musuh. Bagaimana menciptakan serangan-serangan supaya musuhnya kewalahan. Nah, ketika dikasih bola setengah, kita secepatnya nyambar bola. Nah, setelah kita dapat menyambar bola, itu otomatis musuh nggak mau lagi ngasih bola-bola setengah. Setidaknya musuh udah berpikir, oh dia ini mempunyai kecepatan ketika dikasih bola setengah, berarti saya jangan ngasih bola setengah. Nah, itu kan poin untuk kita. Musuh mulai kewalahan dengan permainan kita yang di tengah. Nah, sisanya selanjutnya tunjukkan lagi permainan di belakang, smash yang kencang di depan, ngecok yang cepat, ngenet yang tipis. Nah, semua yang kita lakukan, semua yang kita latih itu tujuannya untuk membunuh bola ke musuh. Jadi kebanyakan orang yang nggak disadari itu ketika musuh ngasih bola setengah, orang-orang pada ngebiarin bolanya lewat aja, lewat di tengah antara kita sama kawan kan, posisinya kayak gini, posisi teman yang servis sama posisi kita, bolanya terus lewat di sini atau lewat di sini, bolanya agak tinggi. Kita yang di belakang nggak bisa nyambar bola, ataupun yang depan nggak bisa motong bola kiri dan kanan, itu keenakan sama lawannya, itu keenakan sama musuh kita. Jadi setiap kita servis, teman kita servis, itu ngasihnya pasti setengah, 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 setengah.
Kenapa? Karena kita nggak bisa nyambar bola, kita nggak bisa nyemes bola. Nah, bagaimana menciptakan musuh itu takut sama kita ketika mereka ngasih bola setengah, terus kita sambar. Itu kan otomatis musuhnya takut untuk ngasih bola setengah lagi. Nah, jadi ciptakan itu dulu. Ciptakan ketakutan musuh terhadap kita. Kita ciptakan itu supaya kita mengendalikan permainan musuh. Nah, jadi itu yang banyak nggak orang share, nggak banyak orang bagikan, nggak banyak orang kasih tahu sama teman-temannya. Padahal itu sangat bermanfaat ketika dikasih bola setengah, terus kita langsung nyamar. Lawan otomatis udah takut kan? Nah, jadi kayak gitu. Ciptakan itu dulu. Di video saya, bagaimana saya mengupas tentang badminton dengan sepengetahuan saya yang saya terima dulu waktu latihan. Nah, jadi nggak ada yang saya sembunyikan tentang tutorial badminton. Jadi apa yang saya tahu, apa yang saya punya itu akan saya bagikan sepenuhnya kepada teman-teman semuanya. Jadi inti dari video kali ini, inti dari tutorial kali ini, ketika dikasih bola setengah, secepat-cepatnya motong bola, sekencang-kencangnya nyemes bola, jangan nunggu bola turun. Nah, sekali lagi, jangan nunggu bolanya turun. Itu pesan yang saya terima dulu dari tempat saya latihan dulu. Seterusnya yang akan kita bahas yaitu bagian pegangan. Nah, saya kan udah jelaskan kemarin. Coba cek lagi di video-video saya yang lainnya. Ada saya jelaskan bagaimana pegangan raket ketika saya nyemes di bagian setengah lapangan. Di bagian setengah lapangan itu saya pakai pegangan yaitu di sini. Pegangannya sama ketika mau nyemes di bagian belakang seperti ini. Yang membedakannya itu megang gripnya itu di bagian tengah sama di bagian belakang. Kalau saya nyemesnya di bagian belakang, pegangan saya di belakang. Saya jelaskan kok di video waktu tutorial smash. Nah, kalau di bagian tengah saya megangnya kayak gini, di setengah grip. Coba lihat. Nah, ini ada lebihnya ke bawah, ini ada lebihnya ke atas. Coba lihat. Nah, kayak gitu saya megangnya. Kenapa? Karena di bagian tengah ini saya harus mempunyai pergerakan raket yang lebih cepat lagi, tapi nggak terlalu pakai power seperti yang di belakang. Nah, coba kawan-kawan bedakan power smash yang megang di sini sama megang di bagian setengah grip. Bedakan, dan juga bedakan kecepatan ayunannya, ayunan raket megang di bagian belakang sini sama di bagian sini, bagian setengah grip. Nah, itu yang bisa ngerasain teman-teman sendiri. Saya cuma berbagi. Yang bisa menentukan iya dan tidaknya itu adalah teman-teman sendiri. Nah, jadi pada intinya latihan yang kita kerjakan hari ini tidak akan bermanfaat untuk besok hari, tetapi akan bermanfaat insya Allah akan bulan depan. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh maka akan menemukan hasilnya. Sekian dari saya. Salam olahraga, salam hidup sehat. Bye-bye.